Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, tolong kami supaya pada waktu kami mendengar perkongsian firman Tuhan hari ini, hati kami diberikan fokus, kekuatan, penghiburan, dan pemulihan. Walaupun kami hari ini masing-masing berada di rumah untuk mendengar perkongsian firman Tuhan melalui rekaman video ini. Tuhan, kami mohon supaya kuasa-Mu bekerja di dalam hati kami, memimpin kami dari awal sampai selesainya kami mendengar perkongsian firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya percaya itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Apapun saudara, kita teruskan walaupun dengan keadaan dunia yang tidak menentu pada saat ini. Mari kita melihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 22 sampai ayat yang ke-29. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya
kepada dia yang telah diutus Allah. Saudara, hari ini saya senang kembali membawa pembacaan ini, meskipun kita sudah beberapa kali mendengar perkongsian daripada teks firman Tuhan yang kita baca hari ini daripada pemimpin-pemimpin gereja yang lain, dan mungkin juga daripada saya sendiri. Saudara, apakah yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan kita pada hari ini? Saudara, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah pelajaran daripada Yohanes 6. Ada beberapa pelajaran yang begitu penting yang dapat kita petik daripada pembacaan kita hari ini. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus mahu setiap orang datang padanya dengan sikap hati ataupun tujuan yang benar. Di dalam ayat 25 sampai ayat 27 mengatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Saudara, di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus menegaskan kepada banyak orang yang datang mencari Dia, supaya datang bukan kerana makanan atau hanya untuk keperluan perut mereka, tetapi kerana pengajaran-pengajaran yang berguna bagi masa depan rohani mereka. Saudara, malangnya ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan pada masa kini, tetapi bukan dengan alasan yang benar untuk mendengar ataupun menerima pengajaran daripada firman Tuhan, tetapi kerana ada keperluan tertentu yang memaksa mereka untuk datang bersama-sama mendengarkan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, seperti yang terjadi kepada orang banyak yang ada di sekeliling pada masa Tuhan Yesus melayani di dunia. Saudara, di ayat ke-26, kata "melainkan karena kamu telah makan roti" itu menunjukkan bahwa motivasi mereka adalah motivasi jasmani dan jangka pendek, bukannya
rohani dan bersifat jangka panjang. Saudara, istilah "dan kamu kenyang", istilah ini berarti makan dengan rakusnya. Kata ini sering digunakan untuk binatang, khususnya sapi. Saudara, kalau kita meneliti baik-baik maksud yang terdapat di ayat ke-26 ini sebenarnya memberikan petunjuk yang jelas bahwa mereka yang datang kepada Tuhan Yesus itu memakan makanan yang Ia berikan secara mujizat. Mereka makan dengan rakus seperti sapi. Saudara, hal ini tidak baik kedengaran, tetapi inilah hal yang terjadi di dalam ayat tersebut. Saudara, Tuhan Yesus mau kita datang kepadanya dengan tujuan atau sikap hati yang benar ketika mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tahu di dalam hati banyak orang yang datang kepadanya. Kira-kira 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus melayani banyak orang. Sudah terdapat orang yang datang kepada Tuhan Yesus dengan sikap hati yang tidak benar. Mereka datang kepada Tuhan Yesus karena makanan dan karena ada keperluan sementara yang harus mereka perolehi daripada Yesus. Saudara, tahukah kita masa kini ada banyak orang yang bersikap seperti banyak orang pada masa Tuhan Yesus melayani di dunia. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan cara seperti orang banyak yang datang kepada Yesus pada saat-saat keperluan jasmani mereka saja yang ditunaikan, mereka memiliki kerugian yang kekal selama-lamanya. Tetapi kehendak Tuhan Yesus bagi kita sebagai orang Kristen adalah Ia mahu setiap kita datang padanya dengan sikap hati yang benar, karena kita menyadari bahwa keperluan rohani yang kekal dan berpanjangan di dalam hidup kita itu ada dari Yesus Kristus. Hidup yang kekal dan sejati itu ada dari Yesus Kristus. Kehendak Allah bagi setiap orang adalah tetap percaya pada Yesus, karena Dialah sumber hidup yang abadi. Saudara mungkin bertanya, mungkinkah kita ini yang sudah orang Kristen boleh lupa ataupun tidak percaya pula Tuhan Yesus? Saudara, berhati-hatilah dengan kehidupan kita, karena ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi kalau kita tidak tetap percaya kepada Yesus
sebagai sumber hidup yang abadi. Yang pertama, kemungkinannya saudara, ada saatnya manusia dapat hilang iman kepada Yesus ataupun dapat murtad dari Allah yang hidup. Di dalam Matius 13 ayat 21 mengatakan seperti ini saudara, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Itu yang pertama, kita perlu hati-hati saudara. Walaupun kita ini adalah orang Kristen pada saat ini, Tuhan mau supaya setiap orang selamat dan beroleh kebangkitan dan hidup dalam anugerah-Nya. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan bagi setiap kita adalah selamat dan beroleh kebangkitan dan hidup kekal di dalam anugerah Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 35, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bahkan kehendak bagi Allah untuk kita semua adalah jangan ada yang hilang, tetapi diberikan hidup yang kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Saudara, apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang perlu kita lakukan kalau kita melihat beberapa pengajaran pada hari ini? Yang pertama saudara, biarlah iman kita bekerja oleh kasih. Marilah kita selalu datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, bukan seperti orang banyak yang datang kepada Yesus dahulu. Karena sikap hati dan motivasi serta tujuan yang benar, itulah yang berharga di mata Tuhan. Dan yang kedua saudara, marilah kita tetap mengerjakan iman kita di dalam Yesus dengan sungguh-sungguh, meskipun ada banyak rintangan sukar kita hadapi pada saat ini, karena dalam Dialah ada kebangkitan dan hidup yang dicari-cari oleh semua manusia. Inilah kesempatan kita untuk datang kepada Kristus sebagai pemberi hidup yang kekal dan sejati. Yang ketiga, kerinduan Tuhan bagi setiap kita adalah menikmati kehidupan dalam kerajaan surga. Karena itu kita perlu membuat keputusan untuk tetap setia di dalam Yesus sampai garis akhir perlombaan hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, ada 3 tantangan untuk kita. Apakah saya selalu datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar? Apakah Tuhan Yesus sumber hidupku selalu? Apakah harapan hidupku
ada di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini untuk mendengarkan perkongsian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami, dan mengingatkan kami untuk tetap percaya dan setia di dalam Yesus. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin.